jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia dibon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dia dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya. Karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Sudirman, dan ini Ibu Sairo, Ibu Sudirman, dan saya Beni Indrayana dari kakak Sudirman, dan ini Bapak Suratno, Bapak Sudirman. Ya, kami untuk bertemu Sudirman itu sangat susah dan ingin mengajukan PK, dan saya berharap Sudirman itu dipindahkan ke lapas yang dimana yang ditentukan, yaitu lapas Cirebon. Dan saya berharap kalau sudah bertemu sama Sudirman dan bisa masuk ngobrol dan berkata sejujur-jujurnya dan mengajak Ibu Titin yang tahu pasti berkas yang awal mula itu Bu Titin tahu apa yang diketahui pas sidang. Dan saya berharap yang pengacara itu Bu Titin yang pegang dan tim Peradi. Dan saya berharap satu itu mau ketemu sama Sudirman, dan susahnya itu luar biasa. Dan terakhir orang tua itu ketemu pada tanggal 28 Juni, dan saya pribadi belum sama sekali ketemu sama Sudirman. Semoga Sudirman bisa bertemu sama kami keluarga dan bisa mengajukan PK seperti yang 6 terpidana lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia dibon. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dia dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya. Karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Pertanyaan lagi muncul, siapa Sudirman? Sudirman itu adalah salah satu dari terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Dari Sudirman itulah polisi mendapat informasi atau keterangan yang menerangkan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal keterangan Sudirman itu adalah keterangan asal sebut, asal ucap, karena dipengaruhi oleh faktor kemampuan intelektual yang tidak memadai karena 17 tahun baru lulus SD, 4 tahun tidak naik kelas. Nah, kemudian Sudirman inilah yang dijadikan saksi mahkota oleh Polda Jabar untuk melakukan tindakan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang hari ini dikalahkan di pra peradilan. Sehingga apakah Sudirman harus dipenjarakan? Loh, Sudirman sudah dipenjara. Yang harus kita pikirkan hari ini adalah bagaimana membebaskan 7 orang yang masih di dalam tahanan, termasuk di dalamnya Sudirman. Karena saya berkeyakinan meskipun sudah punya kekuatan hukum tetap, mereka itu tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan dan tidak melakukan pemerkosaan. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan PK. Salah satu cara untuk membuktikan mereka itu tidak bersalah adalah dengan memproses pelaporan terhadap terduga melakukan tindak pidana kesaksian palsu di muka pengadilan, yaitu RT Pasren dan Abdul Kahfi. Kulitan. Masih bersama Capugel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya, itu dibuktikan pada saat mereka keluarga ini mau membesuk Sudirman di lapas, kemudian tidak ada, ternyata dikabari Sudirman berada di Polda Jawa Barat. Nah, kemudian untuk bisa ketemu Sudirman saja harus janji dulu dengan Direktur Reserse Kriminal Umum, kan itu ya, Pak Dir. Nah, kemudian pada saat waktu yang dijanjikan,
tadi dijelaskan bahwa Beni tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, hanya kedua orang tuanya saja ya. Nah, kemudian sampai saat ini dirasakan oleh keluarga itu sangat kesulitan untuk menemui anaknya Sudirman ya. Ini jelas-jelas menurut saya, kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan oleh keluarga Sudirman itu benar, bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Ya, hak dan kewenangan yang melekat pada diri penyidik itu selesai setelah tahun 2016 Sudirman dan kawan-kawan dilimpahkan ke jaksa dan jaksa menyatakan P21 dan penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka saat itu Sudirman. Sudah selesai itu hak dan kewenangan penyidik dalam melakukan pengekangan atau upaya paksa terhadap Sudirman itu sudah selesai, apalagi sekarang sudah terpidana. Putusan pengadilan yang melaksanakan adalah jaksa, apalagi kalau sudah di lapas, itu kewenangannya dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau penyidik masih menguasai seorang Sudirman, ya kita pertanyakan ada apa itu. Nah, kemudian pengacara yang ditunjuk untuk mendampingi Sudirman itu katanya informasinya dari Polda yang menunjuk informasinya. Kalau ini benar, ini Polda punya kepentingan apa? Ketakutan apa gitu loh. Harusnya lepas saja. Lepas. Jangan sampai kami masyarakat menilai ya, penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan ketika Sudirman menggunakan pengacara dari keluarga yang akhirnya akan membongkar semuanya. Jadi akhirnya kami menilai jangan-jangan pengacara yang ditunjuk dari Polda ini, ya jika benar ya dari Polda ini, untuk menjaga agar Sudirman tetap mengatakan seperti itu. Yang kita tahu Peggy Setiawan aja disebut-sebut kan oleh Sudirman kan. Nah sehingga Sudirman ini sepertinya dijaga agar tetap mengatakan seperti itu, tidak berubah ya. Padahal kan bayangkan kalau Sudirman ya itu pengacaranya dari pihak keluarga ya, bukan dari Polda, bisa saja Sudirman menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa yang sebenarnya? Saya baca ya, putusan pengadilan atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan termasuk Sudirman, dalam keterangan terdakwa Sudirman itu jelas mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan. Bahkan dia itu mengakui karena diancam, karena mengikuti arahan penyidik yang sudah ditulis di papan tulis. Dia tidak pernah merasa menandatangani BAP. Nah, jadi mungkin saja penyidik ini masih ikut campur. Masih bersama Cabukel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Campur dengan Sudirman, ya. Terus ya kalau memang benar ya masih ada di Polda. Karena khawatir nanti kalau Sudirman lepas dari kekuasaan oknum penyidik Polda, nanti Sudirman akan menyampaikan lah yang sebenarnya. Akhirnya kebongkar semuanya. Buat Bapak Kapolri, ini sudah zaman reformasi, zaman keterbukaan informasi, bukan seperti zaman Orde Baru. Pak, ada oknum ya, ini oknum penyidik di Polda Jawa Barat, keluarga mau nemui terpidana saja, ya itu kesulitan Pak, dan informasinya ada di Polda. Coba Bapak Kapolri cek dan tindak kalau memang itu benar. Nggak ada kewenangan itu, nggak ada punya hak, nggak ada kewenangan yang melekat. Kalau oknum penyidik masih menguasai, masih melakukan upaya paksa atau masih mengondisikan seorang terpidana yang sudah tidak ada hubungannya secara hukum dengan penyidik Polda Jawa Barat. Itu. Berarti kalau penunjukan dari kuasa hukum sendiri itu seharusnya tidak boleh ya? Atau gimana Ketua? Ya tidak boleh, penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan kecuali ada seorang tersangka ya atau seorang terlapor ya ditangkap, kemudian ancaman hukumnya di atas 5 tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum, kemudian tersangka maupun keluarganya tidak mampu membayar pengacara, maka penyidik yang bersangkutan itu bisa menyediakan pengacara. Itu pun kembali lagi ya, tersangkanya itu mau atau tidak, kan gitu. Nah, yang statusnya tersangka saja kembali kepada tersangkanya ya. Apalagi ini Sudirman bukan tersangka, sudah nggak ada hubungan dengan penyidik itu loh. Sehingga penyidik kalau menyediakan pengacara dengan tujuan, dengan tanda kutip khawatir kalau pakai pengacara di luar khawatir terbongkar,
tidak mempunyai kewenangan seorang penyidik memberikan atau menyediakan pengacara. Kenapa kami suarakan ini? Karena terbukti Sudirman mau ditemui aja susah kan gitu oleh keluarganya. Inilah kami suarakan itu. Ada pelanggaran nggak kalau kayak gitu? Oh ada, kalau memang terbukti ya ada oknum penyidik yang menguasai Sudirman dengan tujuan khawatir ya nanti skenarionya terbongkar, maka tindakan menguasai Sudirman yang tidak mempunyai kewenangan, tidak punya hak penyidik itu pelanggaran, bisa dilaporkan ke Propam itu. Ya kalau untuk menghambat PK ya otomatis karena keluarga ingin kan melakukan PK. Kemudian kalau sulit ditemui kan bagaimana untuk koordinasi untuk menggali ya keterangan-keterangan untuk bahan mengajukan PK kan bisa menghambat juga.